kali, 2 kali, biasanya sampai 3 kali ya teman-teman ya. Nah, makanya Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabi. as-sabi. As-sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang tradisi yang masih diyakini di tengah-tengah masyarakat, terutama di daerah Pulau Jawa. Nah, teman-teman, saya membuat video ini bukan bermaksud untuk merendahkan suatu tradisi. Namun, di dalam agama Islam, apabila suatu tradisi ini bertentangan dengan syariat Islam, maka harus ditinggalkan. Nah, teman-teman, jadi tradisi ini adalah tradisi berobosan. Berobosan ini adalah tradisi yang dilakukan oleh anak cucu yang ditinggalkan, yaitu jenazah diangkat, lalu kemudian anak cucunya itu masuk ke bawah jenazah, mengelilingi sampai 3 kali. Jadi, siapa yang meyakini tradisi ini, yaitu berputar di bawah jenazah sampai 3 kali, maka ini akan mendatangkan tuah, yaitu mendatangkan berkah. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video, yaitu tentang tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Satu kali, 2 kali, biasanya sampai 3 kali ya teman-teman ya. Nah, sampai 3 kali. Nah, teman-teman ya, jadi tradisi ini masih melekat di tengah-tengah masyarakat kita ya, terutama di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya teman-teman ya. Jadi tradisi ini meyakini suatu keberkahan ya, mendatangkan tuah, mendatangkan berkah, yaitu mengelilingi di bawah keranda orang yang ditinggalkan ya, yaitu sampai 3 kali. Misal kalau yang meninggal itu ya semisal orang tua ya teman-teman, maka itu biasanya yaitu sampai anak cucunya itu mengelilingi di bawah keranda sampai 3 kali. Namun kalau yang meninggal ini mungkin istrinya ya mungkin ini cuma suami dan anaknya ya teman-teman ya. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, lalu kemudian dengan azan ya, ketika hendak menguburkan lalu diazankan, ini juga berbeda-beda ya teman-teman. Ada suatu daerah ya tidak ada sampai mengazankan kalau ingin mengiringi atau ingin memakamkan jenazah misal seperti ini ya. Itu tidak ada. Nah, ini di video ini ada ya, dan ini bisa masuk ke dalam ya, yaitu ajaran yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu bisa masuk ke dalam bid'ah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada suatu tradisi yaitu boleh kita kembangkan ya. Jadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misal yaitu tradisi ketika kita menerima tamu, memuliakan tamu dan lain-lain ya, teman-teman. Lalu kemudian ada tradisi yang harus kita hilangkan ya, semacam ini, yaitu tradisi berobosan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu ada tradisi yang dibolehkan dan ada juga tradisi yang ditinggalkan. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari penjelasan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya. Di antara sumber-sumber akidah yang keliru, contohnya ini sering saya ulang-ulang, menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Menjadikan tradisi sebagai sumber akidah. Saya ingatkan tradisi ya, ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau tradisi itu baik, maka hendaknya dipertahankan. Seperti Rasulullah SAW tatkala diutus ke kaum musyrikin Arab,
Mereka memiliki tradisi yang baik dan mereka memiliki tradisi yang buruk. Di antara tradisi mereka yang baik, meskipun mereka dalam kondisi jahiliyah, contohnya mereka jujur. Contohnya mereka suka memuliakan tamu. Contohnya mereka setia. Ya. Contohnya mereka dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Ada akhlak yang mulia di mereka. Tinggal disempurnakan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tradisi-tradisi yang buruk semuanya dilawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, difilter oleh syariat. Kalau tidak sesuai maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menentang tradisi tersebut. Makanya Nabi diberi tuduhan dengan tuduhan as-sabi. As-sabi artinya orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Nabi diberi gelar di antaranya al-kahin, dukun, di antaranya as-sahir, tukang sihir, di antaranya mashur, orang tersihir, di antaranya majnun, orang gila, di antaranya syair, penyair, ya, di antaranya kadzdzab, pendusta, di antaranya sabi, orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan ini gelar yang sering mereka ulang-ulangi dan mereka sering berikan kepada Nabi gelar ini. Kenapa? Karena orang takut untuk keluar dari tradisi. Iya, betul. Sehingga kalau ada sahabat yang masuk Islam dari musyrik menjadi muslim, maka langsung dikatakan oleh mereka qad sobauta atau sobata, kau telah keluar dari tradisi nenek moyangmu. Agar orang tidak berani keluar dari tradisi nenek moyang. Iya, betul. Jadi ingat, Islam datang untuk memfilter tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Hati-hati. Iya, jangan kebalik ya. Sebagian orang mengatakan lihat dulu, jangan dulu, kita lihat dulu bagaimana Islam yang datang dari Arab, kita cek dulu. Kalau sesuai dengan tradisi kita, kita terima. Kalau enggak, kita tolak. Ini bahaya. Ya, ini bahaya ya. Justru Islam datang untuk memfilter apa? Tradisi. Bukan tradisi memfilter Islam. Salah. Salah. Sebagaimana Nabi SAW hidup di orang Arab. Dan dia datang dengan Islam dan dia menolak adat Arab. Dia menolak adat Arab yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan mengambil akidah dari tradisi ini merupakan lagu lama. Ya. Sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Contoh seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menegur umatnya yang sedang nongkrong beribadah kepada patung-patung, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Patung-patung apakah ini yang kalian sedang nongkrong di sini kemudian beribadah kepada patung-patung tersebut? Apa dalil mereka? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati nenek moyang kami menyembah berhala-berhala ini. Ya sudah, kami tinggal ikut. Kami tinggal ikut. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim alaihissalam, kalian sesat, nenek moyang kalian juga sesat. Bapak kalian juga sesat, kakek kalian juga apa? Sesat. Buyut kalian juga apa? Sesat. Semua sesat. Ini tradisi sesat kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka pun jengkel, ya. Kalau mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga tatkala Nabi SAW mendakwakan Islam, orang-orang musyrikin Arab berpegang teguh dengan tradisi. Iya, betul. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami hanya ikut saja nenek moyang kami. Ini ya. Dalam ayat yang lain, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas jalan ini dan kami mendapat petunjuk jika mengikuti petunjuk nenek moyang kami. Jadi dalilnya tradisi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan yaitu tentang tradisi nenek moyang yaitu oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah. Nah, teman-teman, jadi memang ada ya yaitu tradisi yang dibolehkan dalam syariat Islam yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun kalau tradisi tersebut itu bertentangan dengan syariat Islam, maka harus dihilangkan ya, perlahan-lahan harus dihilangkan. Bukan menolak semua tradisi ya, teman-teman ya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa dakwah salafi ini menolak semua tradisi. Tidak semua tradisi itu ditolak, ya. Misal kita ini ya tradisi orang Jawa ini memakai baju batik. Itu adalah tradisi pakaian ya. Itu kita tidak tolak. Itu hal yang bagus, hal yang baik pakaian ya. Jadi kita tidak menolak tradisi itu. Namun kalau ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, misal yaitu tradisi yang namanya sedekah laut ya. Sedekah laut kan mereka ini ya itu memotong kepala kerbau lalu kemudian dihanyutkan dengan tujuan agar laut itu tidak ngamuk gitu ya teman-teman ya, agar nelayan itu tidak terkena badai gitu.
agar hasil laut ya ikannya itu banyak. Nah, itu adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam ya. Jadi tidak ada kaitannya misal kepala kerbau dihanyutkan ke laut ya. Itu tidak ada kaitannya sama sekali. Itu adalah kesukaan jin ya teman-teman ya. Jadi mempersembahkan kepada jin. Nah, inilah tradisi yang harus dihilangkan ya. Tidak ada yang namanya sedekah laut ya. Jadi nggak mungkin ya, ini ngasih makan ikan, sedekah pada ikan. Enggak, itu ada tujuan tertentu ya teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi yang kita bahas itu adalah tradisi yaitu berobosan ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi tradisi berobosan ini yaitu adalah tujuannya adalah menghormati sosok yang meninggal ya. Yaitu berobosan juga diyakini di masyarakat bisa menghadirkan tuah yaitu alias menghadirkan keberkahan bagi yang melakukannya ya terutama ya. Terlebih jika yang meninggal merupakan orang yang usianya panjang ya. Di sini dijelaskan maka anak, cucu ya, cicit kalau usianya panjang ya teman-teman ya. Itu yang melakukan perobosan ini diyakini akan mewarisi berkah usia panjangnya ya. Lalu kemudian jika sosok yang meninggal merupakan orang cerdas, maka ilmunya diyakini bisa diserap para anak cucu yang melakukan berobosan. Nah, ini kan tidak nyambung sekali ya teman-teman ya. Ya kalau ingin menjadi orang yang cerdas ya ataupun ingin memiliki yaitu apa namanya usia yang berkah yang panjang ya bisa kita lakukan dengan ya misal kita hidup sehat lalu kita kemudian apa namanya itu menyambung silaturahim ya yaitu kepada misal orang tua kita meninggal lalu kemudian kita menyambung silaturahim yaitu ya saudara mara orang tua kita ya kita menyambung silaturahim. Nah, itu bisa memperpanjang umur kita. Maksudnya itu umur kita itu berkah. Lalu kemudian kalau misal bisa mencerdaskan ya pikiran ya, bisa cerdas ya, kita harus gigih belajar gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan semua itu. Nah, itu adalah termasuk adalah khurafat ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan bahwasanya ada tradisi ya, ada tradisi yang dibolehkan dalam syariat Islam dan ada tradisi yang difilter oleh syariat Islam. Maka kalau tradisi bertentangan dengan syariat Islam, maka harus dihilangkan. Ya, ini tentu dengan pelan-pelan ya teman-teman ya untuk menyampaikan dakwah tauhid ini kepada masyarakat. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.